Yang perempuan, tujuan atau arti dari halal bihalal. Kenapa kita adakan halal bihalal? Ada yang paham? Saya kasih hadiah. Siapa yang dapat dikasih hadiah? Ya, enggak bohong. Kalau salah ya enggak dapat. Yang dapat itu yang benar jawabannya. Arti dari halal bihalal apa? Ini uang bukan kertas. Uang suruhan ini lah. Silaturahmi, itu saja. Ya silaturahmi, sering makan sama dia. Ya. Berarti kurang lengkap. Masih ada? Yang laki-laki, yang wedok, yang lanang. Halal bihalal adalah suatu silaturahmi yang ada di hari Idul Fitri. Oh, itu aja. Nah, yang saya pertanyakan apa tujuannya halal bihalal? Ya, kalau cuma silaturahmi itu sudah menjadi rahasia umum. Memang tujuannya adalah silaturahmi, menjalin silaturahmi. Betul. Tetapi kurang lengkap. Ya. Ada yang dapat nggak? Nggak. Nyerah. Ya. Aja tujuan. Menjalin hubungan lagi bersama silaturahmi dan berinteraksi lebih erat lagi. Betul, tapi sumbernya sama aja sebenarnya. Menjalin hubungan lebih erat lagi berarti silaturahmi juga. Memang itu sumbernya. Nah, berarti belum paham atau lupa. Ya, nanti kalau ada nanti pertanyaan lagi supaya dapat. Ya, nanti kalau memang ini enggak menjadi rezeki saya, nanti ada pertanyaan lagi. Siapa yang dapat saya kasih. Tapi kalau enggak ada yang dapat juga, berarti uang ini tetap rezeki saya. Ya, paham? Siap-siap untuk menerima pertanyaan lagi. Nah, baik. Coba saya jelaskan sedikit dulu. Ini agak susah ini ngomong. Kenapa? Ini sudah ompong. Ya, sudah ompong. Tapi nggak apa-apa, biar ompong asal ada juga tinggal sedikit. Nah, baik. Tujuan atau inti dari halal bihalal itu ada 3. Berapa? 3. Ada 3. Kalau bahasa Minang ada 3. Yang pertamanya apa tujuan dari halal bihalal adalah untuk menyambung silaturahmi, berarti menyambung yang telah putus. Yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua mencairkan yang telah beku. Hati selama ini beku atau banyak musuhnya, banyak dendamnya, banyak hasutnya, membeku, tidak mau menerima nasihat orang lain, ya tidak mau menerima kebenaran orang lain, maka disebutlah dengan mencairkan yang beku. Yang kedua. Yang ketiga apa tujuannya halal bihalal? Yang ketiga adalah membuka atau kalau bahasa Minang membuka buhul. Kalau dalam Al-Quran dikatakan dalam surah lupa nama itu, doa Nabi Musa ketika menghadapi Firaun. Nah, siapa yang dapat?
Nak cerita doa. Doa Nabi Musa ketika menghadapi Firaun. Ada yang nampak? Tidak ada beda. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani. Uqdatam. Di yang nomor 3 ini terdapat di dalam doa Nabi Musa ini adalah untuk melepaskan ikatan. Uqdatam min lisani. Tolong lepaskan ikatan-ikatan atau belenggu dari lisan saya. Itu makna dari doa tadi. Ini apa artinya? Yang nomor 3 ini adalah untuk melepaskan uqdatam, melepaskan buhul-buhul. Selama ini kalau ada buhulnya yang terlalu erat, ya, ada kalau bahasa Minang adu-adu takabe, lapian, lepaskan. Nah, jadi itu makna atau tujuan dari halal bihalal tersebut. Yang pertama, menyambung yang telah putus. Yang kedua, mencairkan yang telah beku. Yang ketiga, melepaskan buhul-buhul atau ikatan-ikatan. Contoh, mungkin sebelumnya sering terikat oleh buhulan-buhulan atau ikatan-ikatan kezaliman, ikatan-ikatan maksiat, ikatan-ikatan yang terlarang oleh Allah. Nah, itu dilepaskan setelah kita memasuki namanya bulan Syawal. Kenapa? Hari ini adalah tepat dengan tanggal 10 Syawal 1443 Hijriah. Nah, bisa diingat tujuan halal bihalal tadi? Nanti tahun besok kalau hidup lagi, kalau kita masih hidup, mungkin ada lagi yang bertanya apa tujuan dari halal bihalal. Jangan lupa lagi 3 tujuan halal bihalal. Yang pertama adalah yaitu menyambung yang putus. Yang kedua adalah mencairkan yang beku. Yang ketiga melepaskan ikatan-ikatan atau buhul-buhul selama ini. Nah, Bapak Ibu majelis guru dan anak-anak kami yang kami muliakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dari halal bihalal. Adapun tema kita pada pagi ini dalam rangka halal bihalal, mari kita tingkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa judulnya? Dalam acara halal bihalal, mari kita tingkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu. Nah, itu temanya kita pada pagi ini. Bapak Ibu majelis guru yang kami muliakan, anak-anak kami yang disayangi, yang kami cintai pada pagi ini, halal bihalal adalah wujud dari persambungan tali silaturahmi. Ya, biasa mungkin tahun kemarin sebelum Ramadan kita sering selisih paham atau sering berkelahi atau sering beda pendapat. Ya, setelah Ramadan kita habiskan yang itu, kita tuntaskan. Maka dalam ayat yang dibacakan oleh qori kita tadi, ya, seorang siswi tadi, ya, yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Nah, itu sebenarnya itu bukan salah, tetapi ayat itu kan di dalam posisi Ramadan atau sebelum Ramadan, tetapi tidak ada salahnya juga walaupun sekarang ini kita masih berada dalam acara halal bihalal. Ya, dalam Al-Quran itu dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, jadi kita halal bihalal pagi ini itu terdapat juga dalam Al-Quran tadi perintahnya. Ya, wal furqan adalah petunjuk. Petunjuknya bagaimana? Dalam Quran, dalam surah Al-Imran Allah mengatakan alladzina yunfiquna fi syarra'i wad darra'i wal kazmi wal 'afina 'anil nas.
untuk menyambung silaturahmi itu adalah dituntun juga atau diperintahkan di dalam Al-Quran. Apa bunyinya? Wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Nah, itu tuntunannya di dalam Al-Quran. Bapak Ibu majelis guru dan anak-anak kami yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kita pada pagi ini adalah menyambung silaturahmi dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Ramadan kemarin mungkin anak-anak kami Masya Allah ya, ini wajah-wajah solehah, ini wajah-wajah soleh ya. Bulan puasa petang kalian puasa satu ya? Nah, puasa semuanya? Puasa. Alhamdulillah. Malamnya sholat tarawih? Sholat. Tadarus Quran? Alhamdulillah. Sholat Idul Fitrinya ikut kemarin? Alhamdulillah. Itu kan salah itu sholat tarawih. Sholat Idul Fitri ya, lain. Sholat tarawih? Lain. Iya lain. Aku nah, berarti 1 bulan kemarin mungkin anak-anak apa? Anak-anak kami santriwan dan santriwati ya, sebelah Solo Selatan ini mungkin sudah mengantongi amal banyak dalam 1 bulan kemarin. Puasa nggak tinggal, sholat 5 waktunya nggak tinggal, sholat ke masjidnya tarawih ya, tarawih ke masjid sudah, itu tadarus Al-Quran lagi. Berarti sudah banyak amal yang dia dapatkan 1 bulan kemarin. Maka setelah memasuki namanya bulan Syawal, maka disitulah letaknya disebut tadi meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendapatkan amal soleh, setelah memasuki bulan Syawal ini disebut Syawal ini adalah bulan peningkatan. Tingkatkan iman kita kepada Allah, tingkatkan amal soleh kepada Allah, tingkatkan takwa kepada Allah, dan tingkatkan pula untuk meninggalkan maksiat. Menjelang Ramadan kemarin sibuk pacaran. Ada orang pacaran berapa tahun dalam Ramadan? Landa ada. Yang cewek? Landa ada. Bulan Ramadan? Landa aja. Nah, landa bohong loh. Yang cowok masih pacaran bulan Ramadan kemarin? Enggak. Alhamdulillah. Anak soleh, anak solehah di bulan Ramadan mereka tidak mau pacaran. Tapi kalau masih sibuk juga pacaran, WA-WA, sudah telepon nomor cewek? Oh, chip tuh lahir kasih itu. Nah, itu bukan namanya anak soleh. Sebab orang yang berpacaran itu adalah peluang besar untuk terjadinya maksiat. Ya, jam 4 subuh dia sudah sibuk membangunkan pacarnya. Dek, bangun dek. Kata cowoknya. Ya, ceweknya dibangunkan subuhnya, tetapi adik perempuannya nggak dia bangunkan. Inilah salah satu tipe yang namanya laki-laki yang bukan laki-laki Tapi kalau anak soleh yang dia bangunkan bukan anak orang. Kalau anak uang tua doa ya negeri dua nak membangunkan. Aku ndak hanya sibuk membangunkan anak kadi orang. Dek, Yayang, bangun Yayang, sahur. WA. Ya, tapi bukan anak-anak Pak di sini. Kalau anak-anak sebelah selatan yang ada di sini, masya Allah ini soleh semua. Ya, yuk lah soleh lah, lain soleh. Lain tak pernah main chip sampai yang ini. Lain tak pernah main super win, main mega win. Apa nama si lain skater apa bos? Nah, dia yang disebut dengan halal bihalal ini adalah tolong tingkatkan takwa dan juga tingkatkanlah untuk meninggalkan kezaliman. Syir, super win, mega win. Nah, itu zalim apa tidak?
Dengan megawin? Enggak bohong. Ya tapi insya Allah kalau cewek-cewek insya Allah yakin nggak ada. Yang kenal dengan superwin itu adalah yang cowok. Tapi yang hadir pada pagi ini mau nasun nggak ada. Nggak ada yang suka main superwin tempat seorang lain. Kan nggak ada yang main superwin gitu. Tapi kini kalau saya telah kontak kok. Nah, haramnya judi. Kenapa diletakkan sepakat? Saya sendiri mewakili sebagai ketua MUI Sangir Batanghari, sepakat mewakili seluruh ulama Sangir Batanghari menyatakan hukum chip adalah haram. Bukan Sangir Batanghari saja, termasuk ulama-ulama yang lain sepakat menyatukan hukum adalah chip itu adalah hukumnya haram. Ya. Kan awak mainnya kan tak balik uang Pak. Game ah. Ya. Betul. Baik. Kan kalau balik kawan itu kan beli jadinya. Ya. Udah ada game Pak. Baik. Nah, kenapa kok jatuh hukumnya kepada haram main chip? Karena main chip itu anak-anak kami program Yahoo. Sehebat-hebat kita main, cobalah sehebat-hebat kita main, tidak akan pernah menang taruh-menarui. Kenapa? Nyoken nalian oleh orang Yahoo. Menang sekali, kalah 10 kali. Itu kerajo Yahoo. Program Yahoo. Menang chip dijadikan kapadopi. Pinti sudah tu di mana? Samo nyoba makan itu kan sedikit Pak Ustaz, cuma 10.000, cuma 50.000. Masa itu jadi haram yang sedikit itu? Ma'askara kasiluhu bakoriluhu man haraman 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, bahkan sampai 1 juta, yang hukum haram tetap haram. Paham? Yang namanya superwin, yang namanya megawin, yang namanya apa lagi? Tertukar. Oh tertukar. Berarti yang dulu megawin. Oh nah, yang bahasa globalnya adalah main chip ya. Itu dong. Di dan main chip itu anak-anak apa? Anak-anak kami hukumnya haram. Tuh kok kami makan bapak tuh cara Ustaz. Kok dimakan hasil chip tuh tidak mampu menerima pemenahan uang deh. Dikecen di rumah sekolah ada Pak Guru awak dan baik enggak mau menerima. Kenapa? Kasihati yang makanan haram masuk ke dalam perut menjadi darah daging, menjadi darah menyembur ke otak kecil, naik ke otak besar, turun lagi, jatuh ke hati. Kalau sering-sering memakan hasil haram, maka hatinya menjadi khatamallahu ala qulub. Ya, makanya banyak sekarang ini anak-anak kami generasi ya yang tega memukul bapaknya, tega memukul ibunya, tega membunuh orang tuanya ketika tidak mendapatkan kehendak hatinya. Kenapa? Karena hatinya sudah dibaluti oleh hawa nafsu. Kenapa? Karena seringnya sekarang memakan yang ya, anak-anak kami kalau masalah virus corona, alhamdulillah kita sudah aman, alhamdulillah. Walaupun dikabarkan menjelang Ramadan kemarin ada dua beranak yang akan datang Omikron, Umi ibu. Jadi kan 2 beranak ceritanya menjelang Ramadan kemarin yang akan datang Omikron dia baru di ibu, berarti 2 beranaknya. Tapi lamra nak jadi tipu roh, nak dia berarti alhamdulillah nggak jadi datang yang Omikron nggak jadi. Jadi masalah virus corona kita sekarang insya Allah sudah aman, tetapi yang lebih parah ada. Yang lebih parah ada virusnya. Virus apa? Itu adalah virus chip.
Virus apa? Virus chip. Itu yang lebih parah. Itu cepat sekali menularnya. Contoh, ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, yang nomor 15 contohnya menang malam tadi 1 juta. Dapat kabar sama yang paling ujung contohnya. Oh ini teman kita malam tadi menang 1 juta. Yang mendapat 1 juta yang dapat kabar yang paling ujung, tetapi yang tengah-tengah ini kalau mendapat informasinya langsung ketular. Iya benar. Iya benar. Asal dapat cerita ada satu orang yang menang, pasti yang mendengarnya tergiur langsung. Nah itu namanya kalau virus apa namanya? Menular. Nah, itu parahnya, itu namanya adalah virus main chip. Di anak-anak kami insya Allah kalau SMA 11 Selatan ya kami yakin dan percaya mungkin gak ada yang suka main chip. Tapi kalau suka sebelum Ramadan kemarin, oh kami bulan Ramadan kemarin sudah sering juga itu main chip ya. Tapi kan malam sama aja. Walaupun malam, walaupun siang, hukumnya tetap haram. Kalau kita puasa pada siang harinya tapi main chip pada malam harinya, judi, itu tetap puasa yang dia lakukan itu tidak diterima di sisi Allah. Nah itu susahnya. Nah, anak-anak kami yang kami muliakan, Bapak Ibu majelis guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu masalah chip tadi, hukum chip adalah haram. Itu sepakat ulama menyatukan hukumnya haram karena itu adalah program yang diluncurkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Coba kita tengok anak-anak kami, dulu cuma adanya televisi. Yang pertama televisinya hitam putih. Setelah itu keluar yang warna. Belum puas orang non-Islam itu untuk menghancurkan generasi, masih belum sampai di situ. Dia tambah lagi, dia luncurkan, dia keluarkan namanya HP Android. Ya seperti yang kita pakai sekarang. Masih kecil juga peluang untuk menghancurkan generasi, maka muncullah ide-ide mereka lagi, kreatif mereka lagi, diluncurkanlah namanya program-program yang berdampak kepada judi. Maka sekarang ini generasi Islam dari SD sudah kenal dengan judi. Semenjak SD sudah paham dengan makannya yang judi. Kalau bapaknya dijaga makannya, nah bapaknya mencari uang yang halal, dikasih makan halal, dikasih minum halal. Karena anaknya dari SD sudah dikasih handphone sama bapaknya, umur 5 tahun, baru TK itu sudah dikasih handphone. Baru TK sudah paham main chip. Nah, ini adalah trik orang-orang yang tidak senang dengan Islam untuk menghancurkan, yaitu namanya generasi Islam. Ya, di mudah-mudahan anak-anak kami yang berada tergabung dalam siswa yaitu SMA 11 Selatan, insya Allah terbebas daripada gangguan chip tersebut. Nah, Bapak Ibu majelis guru dan anak-anak kami yang kami muliakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam konteks halal bihalal, tingkatkan takwa kepada Allah dan tingkatkan juga namanya meninggalkan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa di bulan Ramadan kemarin kita rajin namanya sholat. Nah, setelah Ramadan jangan ditinggalkan. Nah, setelah 2 kartu Ramadan kemarin kita mungkin dalam sekolahan waktu belajar sangat sopan dan santun kepada guru. Ya, setelah Ramadan kita tingkatkan. Itu termasuk taat kepada guru adalah termasuk amal soleh. Biasa kan lain taat awak ke guru, lain patuh ke guru, taat
kami yang wedok, yang perempuan, yang pedusi, yang wanita, kira-kira sebelum anak-anak kami punya suami, kira-kira surganya berada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Itu ibu yang wanita sebelum mempunyai suami, itu surganya berada di bawah telapak kaki ibunya. Tapi kalau kami yang laki-laki ini, ya yang lanang-lanang ini, lah sampai mati surganya berada di bawah telapak kaki ibu. Ya, maka sangat dianjurkan seorang anak itu tunduk dan patuh taat kepada orang tua. Ridallah, ridha walidain, subtillah, subtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya ibu bapak, dan murkanya Allah bergantung kepada murka ibu bapak. Nah, tapi anak-anak kami yang siswi setelah menikah baru pindah. Surganya ke mana? Berada di bawah telapak kaki suami. Ya, tapi suami yang mana? Tentu suami yang sah. Tapi kalau ada suami yang bentuk panggil Firaun, perangai itu tidak di situ serbuan. Karena dulu zaman kini itu perangai sama je Firaun, mayang dah, pasun dah, kamasaji dah, karajo saya. Itu tidak di situ letak serbuan. Ya, surga seorang istri terletak di bawah kaki suami. Mana suaminya? Suami yang takut kepada Allah Subhanahu. Itu baru di situ letaknya. Tapi kalau kita sebagai anak, macam mana pun itu marahnya orang tua kepada kita, yang posisi surga kita tetap berada di bawah telapak kaki ibu. Bapak Ibu, majelis guru dan anak-anak kami yang kami muliakan. Nah, ini adalah wujud hasil kita selama bulan Ramadan. Di acara halal bihalal ini, mari kita tingkatkan taat kita kepada Allah, dan kita tingkatkan taat dan patuh kita kepada guru. Kenapa? Sekarang kita mengadakan acara ini adalah khusus SMA 11 Solok Selatan. Berarti tidak menutup kemungkinan anak-anak kami setiap harinya akan berbenturan dengan guru, akan bertemu dengan guru. Statusnya anak-anak kami sama statusnya dengan orang tua. Kalau di rumah adalah orang tua, kalau di sekolah adalah guru. Yakin benar? Yakin apa tidak anak-anak apa? Bagi anak-anak yang taat kepada gurunya, yang taat kepada orang tuanya, insya Allah dakhalal jannah, tempatnya adalah surga. Tapi yang patut dihargai, salah satu ciri-ciri kita yang berakhlakul karim. Lain tentu arti karim apa? Arti karim apa? Akhlakul karimah. Arti karim apa? Akhlak apa? Suatu perbuatan yang baik. Perbuatan yang di akhlak itu adalah secara mayoritasnya itu adalah perilaku yang baik atau tingkah laku yang baik. Akhlakul karim, karim itu adalah mulia, berarti perangai yang baik atau tingkah laku yang mulia terhadap orang tua dan terhadap majelis guru. Bukan di situ saja, ya. Contoh pada pagi ini, tadi berdiri di sini kepala sekolah, itu adalah sebagai orang tua kita, wajib hukumnya kita untuk menghargai. Macam mana menghargainya? Bukan sibuk dengan aktivitas kita, tetapi perhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Ya, sama dengan sekarang ini. Ya, aku kan berdoa. Oh, jadi kalau ada orang yang tua mengecek di muka awak, tapi awak sibuk dia main, itu namanya kurang Di orang yang anak-anak yang beradab tu nak
perhatian nyusimak atau baru sibuk ada main HP. Ikulah caranya orang Yahudi untuk menghancurkan perhatian anak kepada orang tua. Coba tengok sekarang anak-anak kami, coba kami tanya, kalau di rumah mana yang afdal, perintah orang tua dari perintah HP? Orang tua. Tapi realitanya enggak bantuan. Nah, diimbau di amaan sampai sampai kali babu iya mului amaan dia memang Lestari nama anak perempuan. Lestari kecil amaan. Lestari ya ma, Lestari ya ma, sini sebentar ya ma, bentar ma. Lestari ya ma, sini ya bentar ma. Lestari ya ma, bentar ma. Berarti mana yang penting perintah P dari perintah orang tua? Penting contoh. Contoh sedang makan, pas sedang enak-enak makan, tahu-tahu HP dalam kantong, tolalit, HP tolalit dulu. Kalau gini nak tolalit ya. Apa ada panggilannya gini? Tolalit. Hidup HP, nasinya sudah mau gol masuk mulut. Hidup HP. Kira-kira apakah nasi ini dimasukkan, apakah HP yang diambil? HP. Ya. Kalau nanti datang panggilan dari orang hidup HP, ditengok kalau orang tua, dia pura-pura nggak tahu. Kalau yayangnya yang nampak di situ, yayang tahu yayang? Yayang. Lah tahu. Yayang. Pacar. Kalau pacarnya yang manggil, masya Allah, halo, assalamualaikum. Kalau giliran si cewek, kalau giliran nama, assalamualaikum, salam. Apa mak kau telepon kepanjang kacanya. Tapi kalau cewek, assalamualaikum, waalaikumsalam. Alamak, makannya yang tadi ya. Alhamdulillah. Ya. Yang sebuah tanya wajah yang magia piti siapa? Yang malian apa siapa? Yang gaya sekolah siapa? Kalau sakit yang mempelihara siapa? Yang mengurus siapa? Lain pernah cewek itu urus apa? Nah ya? Lain pernahnya membalian apa? Tapi pokok cewek sayang. Cewek itu udah tujuh. Kalau giliran namanya apa? Waalaikumsalam. Di mana Lestari? Sedang main mah? Pulang. Kata mamanya di rumah. Pulang. Bentar mah, bentar. Ini lagi asik. Tapi kalau cowoknya pas telepon, halo assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana ya? Abang. Nah, inilah cara Yahudi, cara-cara orang non-Muslim ingin menghancurkan generasi Muslim itu supaya mereka tidak bisa lagi berbakti kepada orang tuanya. Ini sudah meluncur siasat-siasat orang-orang yang mempunyai pemikiran orientalis yang ingin menghancurkan generasi Islam. Sekarang ini generasi kita, dia peduli kepada namanya handphone, HP, daripada peduli kepada orang tua. Begitu juga di rumah sekolah, begitu juga. Tapi mantap, kalau sekolah umum ini kami tengok, memang kebanyakan terlalu bebas juga. Tapi kalau yang namanya pondok-pondok, nggak boleh. Jangankan di ruangan belajar, sedangkan di asrama saja nggak boleh pakai handphone. Maka sekarang ini anak-anak kita banyak yang malas untuk memondok. Dia nggak bebas lah. Kalau di pondok kan nggak bebas itu, terikat. Tapi kalau sekolah umum, masya Allah bebas. Apa saja yang mau dia lakukan boleh. Nah, ini adalah namanya tipe anak-anak yang tidak berakhlak. Di ini yang kita benahi di acara halal bihalal ini.
ini yang kita benahi ke depannya. Kita tingkatkan takwa dan taat kepada Allah, dan kita tingkatkan taat kepada orang tua. Kita jadikan namanya Nabi Muhammad itu adalah contoh tauladan, akhlakul karimah, akhlak yang baik. Ya, dalam segala hal, ya, kami anak-anak kami yang cowok-cowok, yang laki-laki, nah begitu, ya taat kepada orang tua, taat kepada kedua orang tua, taat kepada guru, dan berbakti yang terutama sekali adalah punya sopan santun kepada orang tua yang perempuan. Ya, biasanya yang mengandung itu bapak apa mama? Yang mengandung ibu apa bapak? Kedua-dua. Ibu. Yang melahirkan? Ibu. Yang menyusui? Ada nggak pernah nampak bapak menyusui? Nggak ada. Memang nggak ada ceritanya, nggak ada kamusnya. Coba tanya sama Pak Kelompok ini, nggak ada. Ya cobalah cari di pustaka itu kamusnya, nggak ada. Nggak ada seorang bapak menyusui anaknya, nggak ada. Paling-paling ada sekali-sekali bapak itu menyusui mamanya, tapi dulu-dulu saudara nggak ada. Mamanya menyusui bapaknya, tapi kalau bapak menyusui anaknya nggak ada. Nggak ada kamusnya, coba tanya sama bapak, nggak ada. Ya. Jadi kenapa Nabi mengatakan 3 kali ibu? Karena itulah yang mengandung ibu, yang melahirkan ibu, yang menyusui ibu, yang merawat ibu. Maka kehormatan dan taat anak yang lebih utama adalah kepada ibu. Begitu juga bagi anak-anak kami yang perempuan. Begitu juga sebelum menaiki rumah tangga atau mendapatkan pasangan atau jodoh, nah itu wajib hukumnya untuk taat kepada orang tua. Nah, Bapak Ibu, majelis guru dan anak-anak kami yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita setelah selesai namanya halal bihalal ini, mudah-mudahan anak-anak kami yang laki-laki menjadi laki-laki soleh, yang perempuan menjadi perempuan-perempuan soleha. Lain semua menjadi wanita soleha. Anak-anak pak lain semua. Yalah mau nggak menjadi wanita soleha? Mau? Tahu nggak syaratnya menjadi wanita soleha? Nggak tahu nggak syaratnya? Syarat menjadi wanita soleha itu tahu nggak? Tahu? Apa syaratnya? Syarat menjadi wanita soleha itu apa? Ada yang paham? Tapi tadi kepingin menjadi wanita soleha, syaratnya apa? Nah ini dapat dah. Lupa. Hadiah 50.000. Nah. Berapa syaratnya menjadi wanita soleha? Dihitung dulu yang pertama. Baik, 5. Masih kurang 1, tapi enggak apa-apa. Nah, sebenarnya masih kurang 1. Yang 1 itu lebih penting sebenarnya. Tapi takwid piti tadi masuk angin lampu warna terletak di situ. Alhamdulillah. Nah, yang pertama
kepada Allah. Apa tadi yang pertama? Dapat penting galak-galak saya kena jualan. Yang pertama tadi apa? Ya betul. Yang kedua? Terpuji alatnya. Berperilaku. Saling pedokor. Yang keenam ini yang lebih penting sebenarnya. Yang keenam adalah selalu berpakaian muslim. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah, ini yang pertama tadi betul. Yang pertama taat kepada Allah, beramal soleh. Yang pertama adalah sholat yang 5 waktu. Itu yang paling penting sekali. Nah, itu yang paling penting sekali. Di alhamdulillah dapat pertanyaan yaitu tanda wanita soleh. Kini kita bahas yang nomor 6 saja. Yang nomor 6. Yang pertama taat kepada Allah dan lakukan segala perintah Allah. Itu insya Allah sudah paham. Yang kedua taat kepada orang tua. Kita pun itu sudah paham bagaimana caranya supaya ketaatan itu diterima oleh Allah. Kita sudah paham. Yang nomor 6. Nah, yang nomor 6 anak-anak kami yang siswi, yang sangat penting sekali, tolonglah jaga penampilan sebagai wanita muslim. Jaga aurat. Mana batas aurat ibu sama anak-anak kami? Haza wa haza. Wajah dengan telapak tangan itu cuma yang tidak aurat. Selebih itu aurat. Contoh anak-anak kami yang perempuan di rumah, turun dari rumah tetapi pakai celana bohai. Apa nama itu? Celana bohai. Nah, pakai celana pendek, baju pendek, rambut pendek, nampak pusat. Nah, ini namanya bukan wanita muslim. Wanita muslimah itu pakaiannya adalah syar'i. Mana yang dikatakan syar'i? Celana dalam tapi longgar. Ikut ayat doa celana dalam tapi celana minta tolong. Pas dipasang tolong. Kacek kaki ya. Kenapa kau minta tolong? Karena terlalu pakai baju panjang, oke panjang, tetapi itu namanya kalau bahasa Minang baju ke Sarawak ke. Oh, kalau bahasa aku tuh baju minta tolong je Sarawak minta tolong. Dia nggak boleh seorang wanita berpakaian tetapi terbuka nggak auratnya terbuka. Siapa yang dapat dosa? Yang pertama orang tua, bapaknya. Sayang dakwahnya bapak. Sayang nggak bapak. Kalau sayang dengan bapak, anak-anak kami yang perempuan tolong dijaga aurat. Anak kami yang perempuan turun dari rumah satu langkah tidak menutup aurat, maka bapak kita satu langkah pula untuk menuju neraka. Paham? Ada nggak anak-anak bapak yang suka keluyuran main motor pakai nggak pakai tutup kepala, nggak pakai jilbab, yang pakai serawak pendek? Nggak ada ya? Banyak. Masya Allah. Nah, ada rambut panjang di Tiona. Ada itu yang kayak itu? Ada. Inilah salah satu ciri-ciri anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Paham? Paham?
Sudah tahu apa belum tahu? Ada 8 macam perbuatan wanita yang dilaknat oleh Allah. Ada yang paham? Ada yang tahu? Mau dikasih tahu apa enggak? Mau. Baik. Yang pertama, la'anallahul wasimat lil mutawasimat. Yang pertama, Allah melaknat wanita yang pakai tato, yang minta tato. Yang kedua, al mutapalidat lil husna. Perbuatan wanita yang kedua dilaknat oleh Allah, al mutapalidat lil husna. Kalau kami di Stapus, di Abai, itu yang pakai pagar kawat itu nanam sawit. Tapi ada di sebagian tempat anak-anak gadis kami giginya dipagar pakai kawat. Ada nggak di sini? Ada nggak di sini? Nah, alhamdulillah ada ya. Nah, yang kedua perbuatan wanita yang dilaknat oleh Allah, al-mutapalidat lil husna, yang suka mengukir-ukir gigi tujuannya untuk kejar. Termasuk yang pakai behel. Apa namanya behel? Dia behel. Dia behel gigi KW. Kalau bahasa kami itu gigi KW.